Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bawa kitab. Dua kitab tafsir Al-Quran. Tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Qusairiyah. Sebenarnya Al-Quran itu harusnya dipelajari langsung. Nanti kita belajar langsung ke Al-Quran, kita langsung belajar kepada Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Kitab-kitab seperti ini tidak perlu ada. Kitab-kitab seperti ini menyesatkan umat. Kenapa saya bilang menyesatkan umat? Ini menurut pribadi-pribadi seseorang. Ini tafsir Ibnu Katsir. Ini Risalah Qusairiyah. Kitab-kitab yang menjelaskan tentang Al-Quran seperti ini sebenarnya kitab iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu kembali lewat channel dakwah ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam serta kesehatan selalu diberikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, seperti video yang kita cuplik di awal, bahwa kali ini kita akan menanggapi dan dalam tanda kutip kita mengecam ya perbuatan seseorang yang bersama-sama 3 atau 4 orang ini melecehkan terhadap Kutubut Turats, yakni tidak hanya kitab biasa, karena yang dilecehkan adalah kitab tafsir Ibnu Katsir, kemudian yang satu adalah kitab Risalah Qusairiyah. Ia bakar, kemudian ia dengan bahasa verbalnya dia menghina, kemudian melecehkan terhadap kitab ini. Nah, bagaimana kemudian kajian fikihnya? Nah, teman-teman sekalian, video lengkapnya nanti kita kasih linknya di deskripsi ya, agar supaya bisa mengikuti video yang kita tanggapi ini secara lengkap. Tapi sudah kita rangkum, ada 3 hal yang saya soroti di dalam isi video itu. Pertama, alasan dia membakar 2 kitab itu adalah karena tafsir Ibnu Katsir kemudian Risalah Qusairiyah dianggap ini menyesatkan, karena itu adalah pendapat pribadi sehingga tidak layak digunakan untuk pegangan kita sebagai muslim di dalam menjalankan syariat Islam. Teman-teman sekalian, ini perlu kita jawab bahwa mufassir, seorang ahli tafsir itu tidak main-main ya. Jadi seseorang ini kalau ingin jadi seorang ahli tafsir ini harus memenuhi kriteria yang banyak sekali, sehingga di dunia ini dalam sejarahnya ini tidak banyak orang yang ahli tafsir atau mampu menafsiri Al-Quran. Sehingga alasan bahwa ini akan terjadi perpecahan, justru akan terjadi perpecahan dengan berpegang kepada kitab tafsir ini, pemikiran-pemikiran dan kesimpulan yang justru bertolak belakang dengan fakta dan dengan pemikiran kita. Karena kalau tidak ada ahli tafsir yang menafsiri Al-Quran, kemudian setiap muslim ini boleh menafsiri Quran sendiri, maka tentu perpecahan-perpecahan ini akan luar biasa banyak, karena masing-masing mempunyai tata cara di dalam mengejawantahkan, di dalam mengamalkan syariat. Wah, ini akan semakin kacau. Jadi Islam tidak mempunyai identitas, karena sholat bisa beribu-ribu cara, puasa bisa beribu-ribu cara, dan syariat-syariat yang lain ini tentu akan bermacam-macam, luar biasa, karena masing-masing mempunyai penafsiran sendiri, tidak diserahkan pada ahlinya. Padahal di dalam perintah Allah kita diperintahkan untuk fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun.
Jadi kita bertanya kepada yang mampu ketika kita tidak mampu. Nah, tafsir ini tidak mudah. Jadi salah besar kalau masing-masing pemeluk Islam ini boleh menafsiri Quran sendiri. Nah, jadi ada aturan-aturannya. Di antaranya kalau standarnya pertama adalah sihhatul i'tiqad. Jadi i'tiqadnya, akidahnya harus benar dulu. Kemudian tajarrud anil hawa. Di dalam menafsiri lepas dari kepentingan pribadi, mengedepankan hawa nafsunya. Yang ketiga adalah mendahulukan tafsiru Quran bil Quran. Karena kadang satu ayat ini menafsiri ayat yang lain. Jadi bukan tidak betul kalau ini pribadi, tidak betul. Jadi aturannya seperti itu. Ketika ayat satu menafsir ayat yang lain, maka ini menjadi tafsir dari ayat ini. Yang ketiga, tafsiru Quran bisunnah. Karena fungsi daripada hadis itu kadang diantaranya ada al-bayan lil Quran, al-mufassir lil Quran. Kalau ini tidak ada, maka yang didahulukan adalah qaulu sahabah. Jadi pendapat para sahabat seperti apa tafsir ini? Karena sahabat ini yang hidup dengan Rasulullah. Kemudian kalau tidak ada, maka ini harus ditafsiri dengan pemahaman-pemahaman, aturan-aturan di dalam dasar-dasar dalam beragama yang lain. Ini aturan-aturannya. Belum lagi ini orang ahli tafsir harus tahu betul asbabun nuzul dari ayat itu. Ini adalah aturan-aturannya. Jadi tidak gampang. Dan yang terakhir adalah dia harus al-fahmu bi ilmi lughah. Dia harus memahami Al-Qur'an, bahasa Al-Qur'an, yakni bahasa Arab. Nah, oleh sebab itu sangat naif gitu ya, sangat aneh apabila umat muslim yang bahasanya ribuan ini di dunia kemudian boleh menafsiri Al-Quran masing-masing tanpa diserahkan kepada ahlinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di dalam video itu dia menyebut bahwa tafsir Ibnu Katsir dan sesamanya itu adalah kitab-kitab iblis gitu ya. Nah, ini saya khawatir orang yang ada di dalam video ini tidak tahu tafsir Ibnu Katsir, tafsir An-Tantawi, tafsir At-Tabari ini sesungguhnya apa gitu ya. Nah, tafsir itu mesti menyantumkan Al-Qur'annya. Jadi kitab tafsir itu pasti ada Al-Qur'annya. Jadi kalau yang dia bakar ini tafsir Ibnu Katsir, sesungguhnya dia membakar Al-Qur'an. Nah, ini fatal. Kalau dia mengatakan ini kitab iblis, wadah ini luar biasa. Ibnu Katsir itu adalah al-hafidh, al-muhaddis, al-faqih. Jadi dia hafal Al-Quran, dia ahli tafsir Quran, dia kemudian ahli fikih, dia mutasawwif, ahli tasawuf. Beliau adalah lahir di 1301 Masehi ya, di Busra, Suriah. Madhabnya Syafi'i. Karangan fenomenal banyak. Jadi tidak hanya tafsir Ibnu Katsir, di antaranya adalah Al-Bidayah wa Nihayah. Ini harus ketahui bahwa tafsir ini adalah Al-Quran. Kemudian ada penafsiran-penafsiran seperti aturan yang kita sebutkan tadi. Jadi kalau ini kemudian disebut wah ini kitab iblis dan ini adalah pendapat pribadi seolah-olah dia yang menetapkan syariat. Wah, ini orang yang tidak tahu kitab tafsir. Jadi yang tertuang di dalam tafsir itu di samping menyantumkan asbabun nuzul, kemudian tafsiran ayat ini kemudian diambil dari ayat yang lain, tafsiran ayat ini diambil dari hadis Rasulullah, bagaimana sih tafsirannya. Jadi kalau ini disebut kitab iblis, wah luar biasa, ini penghinaan, pelecehan luar biasa. Jadi di dalam menafsiri, sekali lagi Rasulullah sudah mewanti-wanti kenapa harus ada aturan ini. Jadi di dalam satu hadis yang diriwayatkan Sahih Tirmidzi, mangkola bil Quran biroihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa membicarakan makna-makna Al-Quran padahal dia jahilun bi ahkami, maka dia harus rela mengambil satu tempat di neraka. Di dalam hadis yang lain, man fasarul Quran biroihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsiri Al-Quran dengan ro'yunya sebelum dia menggali apakah ada tafsir ini dari ayat yang lain, hadis, maka dia harus
mengambil satu tempat di neraka. Jadi jangan dianggap tafsir ini kemudian ra'yu seorang mufasir, pendapat pribadi mufasir. Nah, bukan. Jadi ini aturan-aturan di dalam menafsiri Al-Quran. Nah, oleh sebab itu saya sekali khawatir. Jadi orang yang ada di dalam video ini sesungguhnya tidak tahu apa itu kitab tafsir semacam Ibnu Katsir ini. Yang kedua adalah Risalah Qusairiyah. Risalah Qusairiyah. Syekh Qusairi An-Naisaburi. Beliau lahir di Uswa Nisabur atau Naisabur di tahun 986 Masih, jadi sekitar 376 Hijriah. Nah, kitab ini juga fenomenal karena syariat itu meliputi akidah, fikih dan tasawuf. Lah beliau mengarang kitab tasawuf. Sumbernya dari mana? Ya tetap Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis ini sempurna dengan keunggulannya. Belum dijabarkan secara terperinci karena kesempurnaannya. Maka ini perlu ada yang bisa mengurai apa itu tasawuf, berakhlak yang baik seperti apa. Nah, ini kitab fenomenal dari Syekh Qusairi An-Naisabur adalah di dalam fan tasawuf, diantaranya adalah Risalah Qusairiyah. Wah, ini kitab luar biasa ini, karena di dalam kajiannya ini tasawuf dengan mempertahankan kemurnian akidah beliau, kemudian sangat hati-hati di dalam mengambil pendapat-pendapat dari Al-Quran maupun hadis. Dan yang terakhir dalam video itu, orang ini anehnya dia menerima panduan sholat, panduan haji, panduan zakat yang dikeluarkan oleh Kemenak seseorang tapi dia menolak tafsir Al-Quran semacam Ibnu Katsir. Oh, ini aneh, karena panduan sholat ini pasti juga mengambil dari Al-Quran dan hadis. Jadi ini lebih dari tafsir, karena sudah dipraktekkan, sudah dikemas sedemikian. Lah aneh. Jadi kalau panduan sholat, panduan zakat ia menerima, tapi kalau tafsir Al-Quran justru tidak menerima. Lah ini kan aneh, karena semua syariat Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kalau ada panduan sholat dari mana? Kalau dia tidak menafsiri dari Al-Quran dan hadis, sehingga dia sama dengan membenci tafsir. Satu sisi dia menerima tafsir, jadi ada ambigu, ya, standar ganda. Ya, ini yang pemikiran-pemikiran yang jauh dari benar. Dan yang terakhir, saya juga khawatir yang ada di video ini sesungguhnya sama sekali tidak memahami agama, sama sekali tidak memahami apa itu terjemah Al-Quran. Teman-teman sekalian, semua terjemah Al-Quran yang ada saat ini adalah tarjamatut tafsiriyah. Jadi sesungguhnya adalah tafsir. Karena kalau tidak ditafsiri, terjemah Al-Quran itu akan menjadi aneh, akan menjadi bisa menyalahkan terhadap Al-Quran. Itu kalau terjemah murni tanpa ada penafsiran. Sehingga umpama kalau kita contohkan wa innahu lihubbil khairi lasyadid, itu kalau diterjemah secara letterlek tentu sesungguhnya manusia sangat mencintai terhadap kebaikan. Nah, ini Al-Quran bisa disalahkan karena kenyataannya karakter manusia apalagi akhir zaman ini tidak hanya membenci kebaikan, mayoritas kita sulit untuk mencari orang yang baik. Padahal di dalam Al-Quran tadi, innahu lihubbil khairi lasyadid, sungguh manusia itu karakternya adalah sangat mencintai kebaikan. Nah, ini Al-Qurannya yang salah atau di dalam menafsiri. Ternyata Rasulullah ketika ditanya sahabat bagaimana tafsiran ayat ini, sementara tidak sesuai dengan realita. Banyak sekali manusia yang membenci kebaikan, banyak kriminalitas, banyak pelecehan seksual, korupsi dan seterusnya. Lah ternyata oleh Rasulullah al-khair di dalam ayat itu ditafsiri dengan al-mal wal banun di dalam satu riwayat, yakni harta dan anak. Sehingga kalau ini menjadi tepat, innahu wa innahu lihubbil khairi lasyadid, sehingga bila diterjemah sesuai dengan tafsir yang disampaikan oleh Rasulullah, sesungguhnya manusia itu karakternya sangat mencintai harta dan membanggakan anak-anaknya.
Nah inilah nama daripada tafsir. Jadi dia menerima, yang ada di video menerima terjemah dari Kemenag, terjemah dari organisasi tertentu, sementara dia apatis terhadap tafsir. Ini adalah kesalahan di dalam memahami bahwa terjemah sesungguhnya, terjemah apapun, bahasa apapun, itu pasti yang dimaksud adalah tarjamah tafsiriyah. Tarjamah tafsiriyah adalah tafsir itu sendiri, hanya saja kupasannya tidak terlalu lebar. Itu yang membedakan dengan tafsir biasa dengan tarjamah tafsiriyah. Nah ini yang harus dipahami. Jadi mereka seakan-akan anti tafsir, padahal dia tahu makna Al-Quran, itu juga membaca tafsir. Nah dengan demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, dan ini saya kira pihak berwajib ini harus menangkap orang ini, mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena betul-betul ini sudah sangat meresahkan dan menghina terhadap kutubu Turats, di mana kitab-kitab ini adalah pegangan bagi orang Muslim, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.